So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatul Anifa, NIM T 2019-1157. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai karakteristik umum peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah kemampuan atau pola kelakuan siswa sebagai hasil dari pembawaan lingkungan yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimilikinya. Karakteristik anak usia sekolah dasar. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Karakteristik anak usia sekolah menengah SMP. Dilihat dari tahapan perkembangan yang disetujui oleh banyak ahli, anak usia sekolah menengah SMP berada pada tahap perkembangan pubertas 10-14 tahun. Terdapat sejumlah karakteristik yang menonjol pada anak usia SMP ini, yaitu 1. Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. 2. Mulai timbul ciri-ciri seks sekunder. 3. Kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. 4. Senang membandingkan kaidah-kaidah, nilai-nilai, etika, atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. 5. Mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dari sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. 6. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil. 7. Mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. 8. Kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. Karakteristik anak usia remaja SMP atau SMA. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja sering dikenal dengan masa pencarian jati diri. Masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting, yaitu 1. Mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. 2. Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 3. Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif. 4. Mencapai kemandiran emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. 5. Memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya. 6. Mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak. 7. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. 8. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 9. Memperoleh seperangkat nilai dari sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. 10. Mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiositas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, NIM T 2019-1165. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakat dan minat. Yang pertama, bakat. Pengertian bakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bakat diartikan sebagai kepandaian, sifat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan menurut Munadar menjelaskan, bakat adalah kemampuan bawaan seseorang yang merupakan potensi yang masih perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Yang kedua, jenis-jenis bakat.
Menurut Andri Si Suryati Amal, terdapat 5 jenis bakat. 5 jenis bakat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bakat kinetik fisik. Yang kedua, bakat bahasa. Yang ketiga, bakat logika dan matematis. Yang keempat, bakat musikalitas. Yang kelima, bakat pemahaman alam. Jenis bakat yang dimiliki oleh seseorang menurut Jamal Makmur Asmani ada 2 jenis diantaranya. Pertama, kemampuan di bidang khusus, misalnya bakat musik, melukis, dan lain sebagainya. Kedua, bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasikan kemampuan khusus, misalnya bakat melihat ruang, dimensi, dibutuhkan untuk merealisasikan kemampuan di bidang teknik arsitek. Yang kedua, minat. Pengertian minat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Diartikan pula sebagai gairah atau keinginan. Sedangkan menurut Slameto, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Fungsi minat. Menurut Nukhois dan Banducci dalam Abdul Wahid mengatakan bahwa fungsi minat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan aspirasi. Yang kedua, sebagai pendorong yang kuat dalam memotivasi diri. Yang ketiga, menimbulkan prestasi. Yang keempat, untuk mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita. Sedangkan Harlock dalam bukunya Hera Lestari Mikarsa yang berjudul Pendidikan Anak di SD mengatakan bahwa fungsi minat ada 4 macam, yaitu yang pertama, minat dapat mempengaruhi bentuk dan intensitas aspirasi. Yang kedua, minat dapat sebagai pendorong. Yang ketiga, minat dapat berpengaruh pada prestasi. Yang terakhir, minat yang berkembang pada masa kanak-kanak dapat menjadi minat selamanya. Saya Yusnita Wulandari, NIM T 2019-1171. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi peserta didik. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang mendorong untuk bertindak atau berbuat. Motif sendiri tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya yang berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Jadi, motivasi merupakan suatu dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengaruh intelijensi terhadap peserta didik. Intelijensi merupakan sebuah kemampuan belajar yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan akan berpengaruh pada tingkat tinggi dan rendahnya kemampuan yang diterapkan siswa di dalam proses pembelajaran. Intelijensi mempengaruhi prestasi atau hasil belajar seorang siswa karena dapat kita ketahui bahwa siswa-siswi yang mempunyai tingkat kecerdasan atau IQ yang tinggi akan terlihat lebih mudah belajar dan juga lebih cepat mengerti dan memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru, dan juga mendapatkan hasil yang lebih baik pada prestasi belajarnya. Begitupun dengan sebaliknya. Intelijensi atau kemampuan seseorang merupakan modal yang dapat membuat seseorang memiliki kemudahan dalam pembelajaran, dan hal inilah yang membuat siswa tersebut dapat lebih mudah untuk mendapatkan prestasi akademik yang tinggi. Intelijensi membantu siswa dalam memecahkan permasalahan di lingkungannya sehingga siswa tersebut dapat dengan efektif menghadapi lingkungan belajarnya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang berikutnya. Terima kasih.
Saya Zulfiana Majuni, NIM T 2019-1194. Saya akan melanjutkan materi Mbak Aisyah. Gaya belajar. Gaya belajar terdiri dari kata gaya dan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya adalah tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap, sedangkan belajar adalah memperoleh kepandaian atau menuntut ilmu. Pengetahuan tentang gaya belajar siswa sangat penting untuk diketahui oleh orang tua dan guru dan siswa itu sendiri, karena pengetahuan gaya belajar dapat membantu memaksimalkan proses pembelajaran. Yang pertama, gaya visual. Visual learning adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata memegang peranan penting. Yang kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar ini disebut juga gaya belajar pendengar. Yang ketiga, gaya belajar kinestik, yaitu gaya belajar bergerak. Kemampuan awal. Kemampuan awal adalah kemampuan yang dimiliki sebelum peserta didik akan mempelajari kemampuan baru. Menurut Reglu juga menjelaskan bahwa kemampuan awal merupakan seluruh komponen pada level bawah yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat disebabkan kemampuan awal yang dimiliki siswa. Mengidentifikasi kemampuan awal dan karakteristik siswa sangat perlu, yaitu mengetahui kualitas perseorangan dapat dijadikan petunjuk dalam pengembangan program pembelajaran.